Seberapa besar keyakinan sedulur sedoyo kepada keimanan kepada utusan Allah, dan bagaimana caranya sedulur sedoyo mengaplikasikan keimanan kepada utusan Allah? Mari kita lanjutkan ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedoyo rahimakumullah, semoga sedulur sedoyo senantiasa diberikan kesehatan, kawilujengan, dohiron dan batinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga sedulur sedoyo dilimpahkan rizkinya, rizki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat bagi sedulur sedoyo. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Lonceng, 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 lonceng. Sedulur sedoyo rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu tentang keimanan kita kepada Rasul Allah atau utusan Allah. Kita masih melanjutkan kitab Safinah pada bab rukun iman. Ini part keempat, ya, part keempat. Nah, sedulur sedoyo rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan isi materi lebih jauh tentang keimanan kita kepada utusan Allah, ada satu kisah yang ini termaktub di dalam kitab Usyuriyah. Nah, di situ diceritakan bahwa pada suatu saat, pada suatu waktu, orang-orang kafir Quraisy itu sedang berkumpul di rumahnya Abu Jahal. Pada saat itu, saat orang-orang berkumpul di rumahnya Abu Jahal, tiba-tiba datang orang yang namanya Torik. Nah, kemudian Torik ini bicara, "Hei, kalau kalian mau, saat ini waktu yang tepat dan mudah untuk membunuh Muhammad." Kemudian yang duduk di majelisnya Abu Jahal ini kemudian bertanya, bagaimana caranya? Kemudian Torik bilang lagi, sekarang Muhammad sedang leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh itu apa ya? Bahasa Indonesia itu bersantai. Nah, sedang bersantai di Ka'bah. Dia sedang duduk bersandar di Ka'bah. Kalau mau ini mudah, tinggal kita ambil batu, bawa batu yang besar, kita timpukkan dari atas, bluk, kena Muhammad, mati deh. Nah, itu kata si Torik. Kemudian ada salah satu orang kafir Quraisy, yaitu namanya Sihab. Ya. Kemudian Sihab, oh, kalau begitu, kalau kalian semua pimpinan Quraisy mengizinkannya, maka akan aku lakukan hal itu, biar Muhammad cepat mati. Akhirnya orang-orang Quraisy, pimpinan-pimpinan Quraisy mengizinkan Sihab untuk melakukannya. Singkat cerita, kemudian Sihab berangkat menuju ke Ka'bah, ditemani oleh Torik dan beberapa orang kafir yang lainnya. Kemudian dari sisi yang berlawanan dari tempat duduk Rasulullah, si Torik naik membawa batu yang besar. Ya, naik mungkin pakai tangga gitu ya, karena cukup tinggi. Dah, setelah itu kemudian dia berjalan di atas Ka'bah menuju ke sisi di mana Rasulullah sedang leyeh-leyeh. Kemudian dia langsung menimpukkan itu batu besar, menggelundungkan batu besar itu tepat di atas kepala Rasulullah. Oh, ping! Tetapi tiba-tiba sisi Ka'bah ada satu batu yang tiba-tiba menjorok keluar, ya, terus mentungul. Nah,
Semoga sedulur sedaya paham apa arti mentungul. Nah, mentungul gini. Ketika batu ini mentungkul, kemudian batu besar dari siapa tadi? Sihab tadi. Nah, berkenaan, maka otomatis batu besar itu berubah arah. Wing, weng. Nah, akhirnya apa? Akhirnya batu besar itu tidak mengenai Rasulullah. Dan batu kecil yang menjoto tadi kembali ke titik semula. Sedulur sedaya rahimakumullah. Pada saat itu kemudian Sihab, ada Torik dan beberapa orang kafir yang melihat keajaiban itu, melihat mukjizat Rasulullah itu. Kemudian mereka langsung beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur sedaya rahimakumullah. Itu kilasan cerita. Begitu mudahnya orang pada saat itu melihat mukjizat Rasul. Kemudian dia langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagi kita saat ini, pada zaman akhir ini, memang tidak mudah bagi kita untuk bisa menerima keimanan dan mengimankan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Karena apa? Karena kita berjumpa langsung dengan Rasulullah pun tidak, melihat mukjizatnya pun tidak. Ini luar biasanya umat zaman akhir, termasuk kita semuanya. Ketika kita bisa menerima keimanan ini dengan ketulusan yang luar biasa. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Setelah kita mengimaninya, apa yang harus kita lakukan dengan keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah, kepada utusan-utusan Allah? Paling tidak ada 4 hal yang harus benar-benar kita lakukan dalam rangka pembuktian bahwa kita memiliki keimanan yang kuat terhadap apa? Terhadap utusan-utusan Allah. Yang pertama, kita harus yakin betul. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa iman apa? Al-yakinu bila syakin. Keyakinan tanpa ragu. Nah, kita harus meyakinkan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulnya, nabinya untuk setiap umat di dunia ini. Karena apa? Karena hanya dengan Rasul juga kita sebagai manusia bisa menerima risalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus utusan untuk siapa? Untuk kita semuanya, memudahkan kita semuanya untuk bisa menerima aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus yakin juga terhadap apa? Terhadap nabi-nabi, rasul-rasul yang tertulis di dalam Al-Quran. Ada 25 nabi yang tersebut di dalam Al-Quran. Dan itu kita wajib mengimani semuanya. Tidak hanya satu saja, tetapi semuanya. Ya. Bahkan kita semuanya dalam mengimaninya harus memiliki keimanan yang sama. Memiliki porsi yang sama di antara para nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang 25 ini. Sedangkan selebihnya nabi-nabi yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, maka kita juga tetap harus mengimaninya, meyakininya secara global. Dan kita tidak boleh memilah-milah, membanding-bandingkan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Karena kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi siapapun itu,
Kita tidak boleh membandingkan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi yang lain. Kita tidak boleh membanding-bandingkan. Bahkan apa? Ketika ada satu orang tidak mengimankan, ada orang tidak mengimankan satu rasul dan nabi pun, maka secara hakikat dia telah tidak beriman kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui nabi-nabi yang harus kita yakini. Sedikit demi sedikit kita juga perlu tahu sejarah dari para nabi-nabi, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 25 itu. Karena apa? Karena itu akan membangun keimanan kita kepada Allah dan juga kepada utusan Allah. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu kita harus tasdik. Tasdik adalah membenarkan di dalam hati kita bahwa semua risalah yang dibawa oleh utusan Allah, oleh rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah, itu seluruhnya adalah benar adanya. Kita tidak boleh seperti kemarin saya sampaikan dalam mengimani kitab Allah. Kita tidak boleh mengambil dari risalah para nabi ini sebagian yang cocok bagi kita, kita pakai. Yang tidak cocok dengan keinginan kita, kemudian tidak kita pakai. Itu tidak boleh. Dan kita harus yakin bahwa semua kebenaran yang ada di dalam Rasul Allah itu semua benar adanya. Walaupun keyakinan itu harus kita sesuaikan juga sesuai dengan masa dan masa para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada zaman Nabi Isa, ya harus meyakini. Saat ini kita pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang harus kita yakini dan harus kita amalkan adalah risalah baginda agung Nabi Muhammad SAW. Yang keempat atau terakhir adalah kita harus mengamalkan, melakukan seluruh risalah kenabian. Karena apa? Karena ini adalah aturan Allah dan cara Allah menata manusia. Dengan apa? Dengan risalah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, tidak semuanya risalah dari para nabi itu semua kita jalankan. Tetapi disesuaikan dengan masa kita semuanya. Ketika dulu orang yang hidup di masa Nabi Ibrahim, maka dia wajib melakukan risalah Nabi Ibrahim. Yang hidup pada masa Nabi Musa menjalankan risalahnya Nabi Musa. Yang hidup pada zaman Nabi Isa, maka dia harus menjalankan risalahnya Nabi Isa. Demikian pun dengan kita. Kita sekarang sudah hidup pada zaman risalahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini jangka waktunya sampai yaumul qiyamah. Oleh karena itu, kita semuanya harus melaksanakan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul juga sebagai contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul sekali. Artinya apa? Di dalam diri Rasulullah ada contoh yang harus kita ikuti. Karena apa? Di dalam Rasulullah semua isinya adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Sedulur sedaya rahimakumullah. Pada zaman Rasulullah belum ada internet seperti sekarang ini, apalagi YouTube. Nah, belum ada YouTube. Oleh karena itu apa? Penyebaran akhlak Rasulullah itu tersebar dari apa? Tersebar dari estafet. Nah, dari generasi ke generasi. Dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, ulama salaf, ahli madhab, dan akhirnya kepada ulama-ulama, dan akhirnya sampai kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menafikan jalur ini. Ini jalur yang dilewati sampai kepada kita. Artinya apa? Artinya
kita pun harus menghargai jalur yang kita lewati ini semua. Nah, karena dari situ jugalah kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran dalam kita mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur sedaya rahimakumullah, 4 hal itulah yang penting bagi kita untuk menjaga keimanan kita kepada utusan-utusan Allah, untuk meningkatkan keimanan kita kepada utusan-utusan Allah. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita adalah mari kita semuanya selalu banyak belajar, mengenal lebih banyak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dengan semakin kita banyak mengenal Rasulullah, maka insya Allah kita akan lebih mudah dalam mengikuti uswah-uswah yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Caranya ya jelas, kita harus seneng ngaji. Dalam kesibukan apapun juga, ya, dalam kesibukan apapun juga kita tetap harus ngaji. Oleh karena itu, kenapa channel ini, Gus Fat channel ini hadir di hadapan panjenengan sedoyo, memberikan solusi bagi sedulur sedoyo yang memiliki kesibukan yang luar biasa. Panjenengan tetap bisa mengaji dari layar HP panjenengan melalui channel YouTube ini. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar semuanya jadi lebih bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.